Selanjutnya dua sahabat lama 162. Terima kasih Bapak Ibu.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 26 Januari 2025 pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan sidang-sidang jemaat di Klasis GPM Kota Ambon dimulai hari ini, Minggu 26 Januari sampai pada 16 Februari 2025. Dan pelaksanaan sidang Klasis GPM Kota Ambon akan berlangsung pada tanggal 23 Februari 2025 mendatang. Untuk itu kami mohon dukungan doa untuk pelaksanaan sidang-sidang gerejawi dimaksud. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 19 Januari 2025 pukul 9.00 WIB sebesar 12.875.500, syukur sebesar 1.819.000, persepuluhan sebesar 1.558.500, dan sarana fisik sebesar 919.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 19 Januari 2025 pukul 18.00 WIB sebesar 7.506.000, syukur sebesar 475.000 rupiah, persepuluhan sebesar 320.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 788.000 rupiah. Yang melayani ibadah saat ini adalah Pendeta Step Haspers dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Menara Kasih dan Majelis Jemaat GPM Nazaret. Pembacaan Alkitab terbaca dari Efesus pasal 4 ayat 1 hingga pada ayatnya yang ke-16. Yang mengisi pujian dalam ibadah di saat ini, trio Irene dan Stella Kaya. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 118, bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 129. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 26 Januari 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Ketua,
Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Baik ina ama basudara orang tetua, teman-teman pemuda dan anak-anak yang datang bersama-sama dengan orang tua, mari ketong dengan sukacita dan kerendahan hati memulai ibadah pada saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan, damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Malangkan
Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baruilah roh dan hati kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seperti
dosa, semua kami nyanyilah memuji Sultan Yesus. Satu nama indah sebagai nama Yesus. Karena itu, marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Lihat aku Tuhanmu berdiri teguh pada pintu. Hai nyatakan sayangku dan buka pintu hatimu. Lama aku nantilah dan tak terbuka berhentinya. Tegakkan hawa nafsuku dan menyataku hatimu. Tuntun laut bagimu dan balik pulang pada Bapa. Hai buka pintu hatimu, beri aku masuk sobatku. Lama aku nantilah dan terbuka berhentinya. Tegakkan hawa nafsuku dan berikan aku hatiku. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Efesus pasal 4, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kitab Efesus pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat membacakan ayat yang genap. Kita akan berdoa dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati hidupku, penuhilah ya Roh Beginilah bunyi firman Tuhan.
kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikianlah firman kebenaran yang boleh kita baca dan dengar di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi baik, ina ama basudara, orang tetua, pemuda, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ini ketong punya hari keberapa? Di tahun 2025? Hari ke-26, minggu keempat. Teti manis pun sayang, perketong semua. Sehingga ketong bisa melewati hari demi hari, dari tanggal 1 Januari, sampai katong bisa tiba sama-sama di tanggal 26 Januari. Sukacita atau tidak? Sukacita pasti. Dalam hati katong bersukacita. Tapi seringkali akan muncul di muka akan takoro. Beta lihat di monitor kecil ini, harusnya hari ini menjadi hari di mana katong semua mengatakan haleluya, puji Tuhan. 1 bulan Tuhan menyertai katong. Dan katong siap untuk memasuki bulan kedua di tahun 2025 ini. Sebelum katong sama-sama mau belajar dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, katong senam sedikit, tapi bukan senam badan, senam muka saja. Senam muka itu masing-masing memberikan senyum yang paling manis yang dia pernah bikin seumur hidupnya di tahun 2025 di hari ke-26 ini, kepada orang di kiri, orang di kanan, bisa juga orang di muka, orang di belakang. Silakan, beta mau lihat dari atas mimbar ini. Senyum itu bisa senyum sinis,
tapi bisa senyum manis. Jangan yang sinis, tapi yang manis. Sudahkah belum? Belum, beta belum rasa. Sudah? Sekarang orang tua bilang, siapa yang siap jadi orang itu biasa bisa pegang tangan kanan, bisa pegang loko telinga lewat kepala. Mari sekarang ketong uji. Siapa yang pung tangan bisa loko telinga lewat kepala? Silakan. Sudahkah belum? Sampai? Sudah sampai? Luar biasa. Ada yang saya mau pegang, saya nggak apa-apa. Ini ama saudara sekalian, kita ingin mulai ketong punya refleksi dengan mengatakan bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar dengan hati yang terbuka. Kita belajar dengan hidup yang terbuka. Dan kalau ketong sudah merasakan tete manis pung sayang, ketong sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka ketong juga akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan segala batas yang antosu kasih per ketong semua. Beta ingat waktu masih sekolah minggu, beta sin tahu apakah pengasuh-pengasuh sekarang masih ingat Cigulu atau cerdas cermat. Beta sing bawa ke Cigulu, tetapi beta ingat dulu ada materi cerdas cermat Kidung Jemaat. Sekarang beta mau tes dulu. Kidung Jemaat 145. Judul apa? Saya boleh nyontek. Masih ada yang ingat? Oke. Soal kedua. Ku berbahagia, Kidung Jemaat nomor berapa? Nomor berapa? 392. Oh, rupanya kalau nomor bisa. Kalau begitu, di jalanku ku diiring, Kidung Jemaat nomor berapa? Nomor berapa? 408. Mari kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Tapi pertanyaan yang berikut. Siapakah penulis 3 lagu tadi? Ada yang tahu? Siapakah penulis 3 lagu tadi? Kisi-kisinya 3 lagu itu satu penulis. Memang ada yang terlalu memperhatikan. Akan pun tulisan kecil di bawah setiap lagu itu. Tapi hari ini katong ingin mulai dengan tulisan yang kecil, tapi orang yang besar. Orang yang punya pengaruh besar. Yang tadi katong sudah sebutkan lagu-lagu yang dia tulis. Mari katong lihat siapa dia. Silakan. Frances Jane Crosby menikah dengan Alexander Van Alsterdijn. Dikenal dengan Fanny Crosby. Dia mengatakan, I feel 100 hymns in my head. The Lord has given me a purpose in my life. Beta pun kepala pono dengan puji-pujian. Dan karena itu Tuhan memberikan beta tujuan dalam beta pun hidup. 3 lagu itu adalah 3 lagu dari, nanti katong lihat berapa lagu yang sudah dia tulis. Apa menariknya? Seorang perempuan yang bernama Fanny Crosby ini. Mari kita lihat. Supaya kita mengerti bagaimanakah satu lagu dipenuhi oleh Roh Kudus dan spirit kehidupan. Yang pertama, yang menarik, Fanny Crosby, dia buta sejak berumur 6 minggu kelahiran. Ketika dia dilahirkan, dia buta.
Tetapi dia justru mengatakan bahwa it seemed intended by the blessed providence of God that I should be blind of my life, and I thank Him for it. Dia tidak bersungut-sungut. Mengapa dia dilahirkan sebagai orang buta dengan segala keterbatasan? Dia tidak bisa menikmati dunia ini seperti orang lain yang mempunyai mata yang normal. Tapi dia justru bilang, beta pun hidup ini penuh dengan roh Tuhan. Tuhan memberikan beta sukacita yang berlimpah. Dan karena itu beta bersyukur dan berterima kasih karena kebutaan itu. Itu hal pertama yang kita lihat dari Fanny Crosby. Yang kedua, karena dia buta, dia hanya bisa mendengarkan neneknya, omanya, dia pun nenek baca Alkitab. Dan ketika neneknya membaca Alkitab, ayat-ayat Alkitab terutama Mazmur, dia menghafal. Setiap kali neneknya membaca, dia menghafal. Dia menghafal. Dan dia menghafal 5 pasal setiap minggu hanya dari pendengarannya. Dia tidak pernah pegang ini Alkitab. Dia mungkin hanya pegang tapi dia tidak bisa membaca. Tapi justru Alkitab bukanlah yang dia pegang. Alkitab adalah yang masuk di dalam pendengarannya dan menggerakkan hidupnya. Dan karena itu maka lagu-lagunya terinspirasi bukan dari Lampu 5, bukan dari cerita mantan-mantan, tetapi lagu-lagunya terinspirasi dari kasih Tuhan yang dia rasakan pada waktu neneknya membaca Alkitab. Hal yang ketiga, dia adalah seorang penulis yang sangat produktif. Fanny Crosby menulis lebih dari 8.000 himne. Ini ama, kita bisa bayangkan, seorang buta, dia menulis lebih dari 8.000 himne. Baru 5.000 yang teridentifikasi dan kemudian sudah dicetak menjadi lagu-lagu yang saat ini tersebar menjadi lagu-lagu rohani di berbagai gereja. Dan 3 lagu yang ketong tadi sudah sebutkan bersama-sama adalah salah satu yang disebutkan atau yang ditulis oleh Fanny Crosby. Ku berbahagia, blessed assurance. Tell me the story of Jesus. Mari tuturkan kembali. Dan all the way di jalan kuku diiring. Dan masih banyak lagi. Silakan cek di YouTube Songs of Fanny Crosby. Ketong bisa lihat daftar lagu yang dia tulis. Hal yang berikut, meskipun dia dapat royalti sangat banyak dari lagu-lagu yang dia tulis, tapi seluruh royalti itu dia tidak gunakan untuk kepentingannya sendiri. Dia mendedikasikan itu bagi orang miskin dan kaum homeless, tunawisma. Yang ketiga, yang berikut, dan dia punya optimisme dan ketabahan. Ketika ada seseorang yang bilang, Fanny, apakah kau mau disembuhkan? Sehingga kau bisa melihat. Apa jawab Fanny Crosby? Aku tidak mau disembuhkan. Aku hanya mau ketika mataku terbuka, wajah pertama yang aku lihat adalah wajah Yesus. Dan kemudian Fanny Crosby kemudian meninggal. Dan di batu nisannya dibangun tertulis, kepada Fanny Crosby who inspired and edified Christian all over the world by the writing of more than 3,000 hymns and poems. Kepada orang yang memberikan inspirasi dan membangun orang-orang Kristen di seluruh dunia, yang telah menulis 3.000 himne dan puisi. Lalu di situ dicantumkan satu syair, Blessed Assurance, ku berbahagia, yakin teguh, Kidung Jemaat 392.
Ini apa buat saudara sekalian? Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Fanny Crosby dan kita baca Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Efesus pasal 4 dikenal sebagai surat penjara. Surat penjara artinya Paulus menulis surat ini di penjara. Tetapi fisiknya di penjara, visi Paulus, iman Paulus bebas mengembara. Dan karena itulah maka dia menggunakan surat yang dia dikirimkan kepada jemaat Efesus untuk menguatkan mereka. Bagian pertama yang ketong lihat bersama-sama dan sudah kita baca, ada sekitar 3 ayat yang mengatakan satu. Satu roh, satu iman, satu hidup, satu keyakinan, satu Tuhan. Itu memperlihatkan bahwa tidak ada satupun yang bisa menggoyang iman Rasul Paulus, meskipun secara fisik dia dibatasi oleh ruang yang disebut penjara. Dan karena itu Paulus mengatakan jangan takut untuk menghadapi hidup ini. Sebab kesaksian iman itu dia melebihi segala batas-batas yang ketong punya. Apakah itu batas geografis, apakah itu batas pendidikan, apakah itu batas fisik, ataupun batas-batas yang lain. Sebab Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kekuasaan yang besar untuk melampaui semua itu. Tetapi dengan satu tujuan, Paulus mengingatkan ketong semua, seperti dia mengingatkan jemaat di Efesus, satu. Jika kita percaya satu Tuhan, maka kita juga harus menyatakan kesatuan itu di dalam kehidupan kita. Jika kita menyatakan satu iman, maka satu iman itu harus menggerakkan kita juga untuk menyatakan bahwa hidup kita adalah hidup yang menyatu bersama-sama dengan sesama kita yang berbeda. Jika kita menyatakan satu gereja, maka kita sebenarnya sedang menyaksikan bahwa Tuhan yang kita saksikan dalam hidup kita adalah Tuhan yang menyapa semua orang. Tuhan yang merangkul, Tuhan yang menggandeng setiap orang. Sehingga hidupnya menjadi hidup yang membawa damai sejahtera. Damai sejahtera itu cuma satu yang dikemukakan oleh Rasul Paulus, yaitu satu roh, satu iman, satu pengharapan, dan satu tubuh sebagai tubuh Kristus. Bagian yang kedua adalah bagaimanakah yang satu itu bisa menjadi kokoh. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ketong tahu satu pohon, kalau angin besar, ketong tahu ada pohon-pohon yang tumbang di beberapa wilayah di kota Ambon ini. Tentu saja ketong tahu kalau pohon tumbang itu cuma satu saja. Dia sutua atau dia punya akar tidak kuat. Akarnya tidak masuk ke dalam. Dia hanya di permukaan saja. Orang-orang Kristen yang kokoh dan kuat adalah orang-orang yang mempunyai akar imannya masuk ke dalam, kuat berakar. Orang-orang Kristen yang cepat tumbang adalah orang-orang Kristen yang tidak mempunyai akar yang kuat. Dia hanyalah menjadi, akarnya hanyalah berada di permukaan saja. Maka ketong bisa melihat dari mana ada orang-orang Kristen yang kuat, dari mana ada orang-orang Kristen yang cepat tumbang. Dalam 1 minggu, 2 minggu terakhir ini ada berita banyak tentang bunuh diri. Siapa yang bunuh diri? Silahkan baca berita. Tetapi bunuh diri adalah satu tanda dari kehidupan kita yang tidak kokoh. Tidak kokoh pada apa? Tidak kokoh berakar pada Tuhan. Kita bersandar kepada harta. Kita bersandar kepada gelar. Kita bersandar kepada tingkat ekonomi. Kita bersandar kepada tingkat pendidikan.
Kita bersandar kepada jabatan-jabatan. Dan karena itu maka ketika kita kehilangan semua itu, kita merasa Tuhan tidak ada. Kita merasa goyah. Padahal Tuhan bilang bahwa keterbatasan yang kita miliki justru adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan anugerah Tuhan yang terbesar. Siapa inspirasinya? Paulus, tapi juga Fanny Crosby. Kita mau melihat bagaimana sosok dalam sejarah yang memberikan kepada kita semua orang-orang Kristen di seluruh dunia sukacita, pengharapan. Bukan oleh khotbah-khotbah yang berapi-api seperti saat ini. Bukan dengan lagu-lagu, dengan orkes-orkes atau dengan konser-konser yang besar. Bukan dengan KKR-KKR yang spektakuler dengan lampu-lampu yang menyala. Tapi justru dalam kesederhanaan, bahkan dalam kegelapan karena dia tidak bisa melihat situasi di sekitarnya. Tapi dia melihat terang Tuhan yang memandu imannya. Maka lahirlah inspirasi lagu demi lagu, demi lagu, demi lagu. 8.000 himne. Seandainya ada rekor Guinness Book of Record, Fanny Crosby pasti sudah mendapatkannya. Tapi apakah itu diharapkannya? Tidak. Dia hanya mengatakan pada waktu dia mau melihat wajah yang pertama yang ingin dia lihat adalah wajah Yesus. Iman yang kokoh yang berakar. Puluhan tahun dalam kebutaannya dia menjadi berkat bagi semua orang. Hari ini kita memasuki tanggal 26, hari ke-26. Dan kita akan mengakhiri bulan Januari 2025 ini dan memasuki bulan Februari. 3 catatan yang kita mau lihat dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 dan juga kisah inspiratif dari Fanny Crosby. Yang pertama, tidak ada satupun keterbatasan yang bisa menghalangi sukacita dan penghormatan kita akan kemuliaan Tuhan. Ketika orientasi hidup kita adalah pada sukacita atas semua berkat yang Tuhan berikan, dengan sadar ataupun dengan tidak sadar, maka itulah sumber sukacita dan juga rasa hormat kita akan kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka kalau ketemu bisa ada seperti saat ini bukan kebetulan. Tapi ini adalah bagian dari kasih dan rencana Tuhan. Ketemu bisa baku dapa. Dan karena itu jangan sia-siakan satu kesempatan pun untuk memberikan sukacita kepada orang lain. Karena itu kita mulai tadi dengan memberikan senyum yang paling manis. Maka mulailah juga setiap hari dengan memberikan senyum kepada istrimu. Memberikan senyum kepada suamimu. Memberikan senyum kepada anak-anakmu. Memberikan senyum kepada orang tuamu. Dan memberikan senyum yang termanis kepada Tuhan. Kenapa? Karena nafas kehidupan masih dia berikan. Itu berarti masih ada satu kesempatan 24 jam yang Tuhan berikan untuk kita memberikan sukacita. Berbagi sukacita dan kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, keteguhan iman. Apakah yang membuat Fanny Crosby bisa bertahan? Alkitab. Mengapakah Alkitab memberikan kekuatan kepadanya? Sebab Alkitab bagi Fanny Crosby bukanlah kata-kata yang dibaca oleh mata fisik. Alkitab bagi Fanny Crosby adalah kata-kata yang berdengung di kepalanya. Yang memenuhi kepalanya dan memenuhi hatinya. Dan menggerakkan jari-jarinya, memberikan inspirasi kepadanya untuk melahirkan karya-karya yang hebat. Karya-karya sederhana tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Ini amat saudara sekalian, memasuki minggu yang baru, mari kita lihat betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Orang boleh meremehkan kita. Orang boleh ngegosip kita. Orang boleh cerita ke tompung yang baik. Memangnya ada yang lebih baik. Orang boleh cerita keburukan-keburukan kita. Tapi kita cuma hendak memandang ke depan.
Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita untuk hidup, cuma satu saja. Tuhan mau keteguhan hati kita untuk melihat semuanya itu sebagai bagian dari cara Tuhan mendidik kita, membentuk kita, sehingga bukan menjadi orang-orang Kristen yang padede, orang-orang Kristen yang cengeng, yang sedikit-sedikit ini azab, yang sedikit-sedikit bilang yang lain. Orang susah bilang ini Tuhan penghukuman. Tapi melihat bahwa semua peristiwa dalam ketumpung hidup adalah cara Tuhan mau kasih tunjuk. Setiap tarikan nafasmu adalah anugerah yang terbesar. Tidak ada satupun, siapapun dokter, profesor, dokter siapapun, tidak ada yang bisa memberikan itu kepada kita. Maka pada setiap tarikan nafas itu ada penyertaan Tuhan. Pada setiap langkah kita selama 24 jam satu hari. Maka bersyukurlah. Sebab hanya dengan keteguhan itu kita melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap situasi kita. Yang ketiga adalah setelah keteguhan, apa yang ketong buat? Yang ketiga adalah memberikan hidup untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain. Fanny Crosby memberikan seluruh royaltinya, meskipun dia seorang buta. Dia memberikan seluruh royaltinya untuk menolong orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak punya rumah. Tuhan memberikan kesempatan itu for ketong semua. Di dalam setiap kerja kita. Ada yang menjadi ASN, di kantor gubernur, di kantor wali kota. Ada yang menjadi anggota TNI, ada yang menjadi anggota Polri, ada yang bekerja wira swasta, ada yang menjadi pengemudi angkutan kota, ada yang menjadi pengemudi ojek, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mari kita lihat semua itu bukan dalam kerendahan dan ketinggian menurut ukuran manusia. Tapi mari kita lihat semua itu sebagai cara Tuhan untuk menjadikan katong berkat bagi orang lain. Maka mari setiap waktu ketika kita memulai hari-hari kita, kita bertanya, Tuhan, pakai beta sebagai saluran berkat. Pakai beta untuk memberikan sukacita dan penghiburan kepada orang lain. Tantangan pasti ada. Masalah tidak ada satu orang pun yang bisa menghindarinya. Pergumulan setiap kita pasti punya. Tetapi seperti lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby, all the way Jesus leads me. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Maka dengan catatan itu kita hendak melihat minggu yang baru sebagai minggu anugerah. Bukan karena katong pun gaji naik, bukan karena katong punya pangkat naik, tapi minggu anugerah karena itu adalah minggu di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi kebaikan kepada banyak orang. Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan yang kita percaya itu baik, maka dia cuma minta satu, bagi kebaikan-kebaikan itu. Sehingga hidup kita bertumbuh bersama-sama. Bukan tumbuh sendiri-sendiri, tapi tumbuh bersama-sama. Seperti kata Rasul Paulus, satu iman, satu roh, satu Tuhan. Maka dengan satu itu, kita juga akan menghadapi satu pengharapan dan kepastian. Tuhan memberkati ketong punya hidup di minggu yang akan datang. Amin. Terpujilah Tuhan. Amin.
Kita mengundang kita semua untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang masa dan di segala tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Trio Irene akan berbagi kesaksian iman melalui pujiannya. Sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan, kasih-Mu sentiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu dunia
pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Oh kau Allah penuh kasih, berkat-Mu tiada henti, kau buat dunia mengerti. Oh kuasa-Mu melebihi semua yang ada di bumi, dan ku tahu padamu. Oh ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dengarkanlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Kalau anak Allah suruh malaikat bergila, akan himpunkan segala hambanya dan segala
Stella Kaya akan berbagi kesaksian iman melalui pujiannya. Disilakan. Shalom. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap
Terpujilah nama Tuhan. Inama Bapak saudara sekalian, mari kita satu hati dalam doa. Untuk setiap tarikan nafas yang Tuhan masih berikan kepada kami bersyukur. Karena kami percaya dan kami mengalami sendiri bahwa tarikan nafas kami itu telah memberikan kehidupan dan kesempatan bagi kami untuk melakukan tugas, tanggung jawab, panggilan, pelayanan masing-masing yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk setiap kesempatan melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana saja Tuhan tempatkan kami untuk melakukannya, kami bersyukur. Untuk apa yang telah kami hasilkan dari kerja-kerja kami, di tempat-tempat pekerjaan yang Tuhan menempatkan kepada kami, yang Tuhan tempatkan kami di situ, kami bersyukur ya Tuhan. Dan semuanya itu tidak hanya sekedar menjadi nikmat, tetapi juga menjadi hikmat bagi kami. Sehingga kami tidak terbuai dan terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang kami alami secara fisik, tetapi kami juga dapat melihat ada hikmat yang Tuhan berikan, sehingga kami bekerja, belajar, dan menjalani hidup kami dengan pandangan ke depan. Bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah bagian dari cara Tuhan untuk mempersiapkan kami menerima berkat-berkat yang begitu banyak Tuhan siapkan dan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Syukur kepadamu ya Tuhan atas perjalanan selama 1 minggu lamanya. Hari demi hari kami lewati di tempat-tempat pekerjaan kami maupun juga di dalam rumah tangga keluarga kami. Kami bersuka cita atas semuanya itu, karena dengan kesempatan untuk melakukan pekerjaan di tempat pekerjaan maupun juga untuk menikmati kehidupan dalam keluarga kami, semuanya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, yang mengajarkan kepada kami betapa berartinya hidup kami di dunia ini. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, agar ketika kami membaca Alkitab yang kami renungkan bersama-sama dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, maupun juga seluruh inspirasi yang kami dapatkan dari orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membagi berkat-berkat dan talentanya kepada semua orang. Itu menguatkan kami bahwa Tuhan juga memilih kami untuk berbuah dan menghasilkan berkat-berkat yang dapat dinikmati oleh orang lain juga. Maka hidup kami bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami adalah juga bagi kehidupan bersama. Kami bersyukur Tuhan, karena kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan. Ada pergumulan, ada masalah, ada perselisihan. Karena perbedaan-perbedaan pandangan dan pendapat di dalam kehidupan berkeluarga kami. Biarlah itu menjadi bagian dari cara Tuhan untuk mendidik kami bahwa membangun satu rumah tangga dan keluarga adalah membangun rumah Tuhan di atas batu-batu yang berbeda-beda, tetapi disatukan oleh kasih karunia Tuhan yang menjadi semen, menguatkan, merekatkan, sehingga rumah tangga kami menjadi menara iman yang kokoh, yang teguh, yang darinya terpancar kesaksian-kesaksian yang dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami dalam perjuangan-perjuangan hidup mereka, yang sedang berjuang di bangku-bangku pendidikan pada setiap jenjang, dari PAUD sampai di perguruan tinggi. Tuhan jaga mereka, Tuhan rawat, Tuhan pelihara mereka, sehingga kesempatan untuk menjalani pendidikan menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan,
dengan seluruh prestasi yang boleh mereka raih, karena Tuhan memberikan potensi yang besar di dalam kehidupan mereka. Biarlah ajaran-ajaran Tuhan boleh mengalir dari mulut dan teladan orang tua mereka. Ajaran-ajaran yang baik, yang meneguhkan iman, yang memantapkan langkah-langkah kehidupan mereka, lahir dari ajaran-ajaran orang tua yang dilimpahi oleh hikmat Tuhan, sehingga bahtera rumah tangga dan keluarga yang menjadi tempat di mana mereka ditempa, dididik, dibesarkan dan bertumbuh, tidak hanya menjadi tempat di mana fisik mereka bertumbuh dan menjadi besar, tetapi iman dan hikmat mereka juga bertumbuh seiring dengan pengajaran-pengajaran dari orang tua mereka yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pergumulan setiap rumah tangga dan keluarga. Biar Tuhan hadir untuk menjadi sombar. Tuhan hadir untuk menjadi penengah. Tuhan hadir untuk menjadi sahabat ketika setiap keluarga mengalami pergumulan-pergumulan itu. Sehingga pasangan-pasangan suami dan istri tidak curhat di mana-mana. Tidak curhat kepada orang lain, tetapi curhat kepada Tuhan sebagai landasan dari kehidupan berkeluarga ini. Tuhan memberkati setiap keluarga dan rumah tangga dari warga-warga jemaat Gereja Protestan Maluku pada setiap wilayah klasis, baik di Maluku Utara sampai di Maluku Barat Daya. Biarlah jemaat-jemaat gereja ini menjadi jemaat-jemaat yang berbagi kasih dan kesaksian iman melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan, majelis maupun juga warga jemaatnya. Pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami membawa dalam doa untuk pelaksanaan sidang-sidang jemaat di Klasis Kota Ambon yang akan berlangsung dari tanggal 26 Januari sampai 16 Februari 2025. Dan hari ini Jemaat Irene, Jemaat Betel, Jemaat Sion, Jemaat Betania dan Jemaat Immanuel memulai pelaksanaan sidang jemaat tersebut. Satu yang kami minta Tuhan, hikmat Tuhan dan kerendahan hati, agar supaya pelaksanaan sidang-sidang ini tidak hanya menjadi rutinitas organisatoris yang hanya sibuk membicarakan program-program pelayanan tanpa roh dan jiwa. Biarlah Tuhan memberkati agar supaya pelaksanaan sidang-sidang jemaat ini sungguh-sungguh menjadi kesaksian iman bahwa kami bergumul dengan seluruh persoalan yang dihadapi dan dirasakan dialami oleh jemaat-jemaat kami. Kami bergumul dengan kemiskinan. Kami bergumul dengan begitu banyak persoalan-persoalan karena pertumbuhan-pertumbuhan jemaat kami, terutama di Klasis Kota Ambon. Tuhan berikan kerendahan hati kepada para pelayan untuk melihat bahwa pelaksanaan sidang-sidang jemaat ini adalah cara gereja ini untuk mempertanggungjawabkan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan seluruh kerja-kerja. Karena itu hancurkan segala keangkuhan, hancurkan segala kesombongan, sehingga seluruh pelaksanaan sidang jemaat ini menjadi perayaan kerendahan hati, karena Tuhan memberkati seluruh pelayanan jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Kami berdoa Tuhan bagi pelaksanaan sidang klasis ke-49 yang akan berlangsung tanggal 23 Februari 2025 di Jemaat Betania. Seluruh persiapan yang sedang dilakukan maupun juga prasidang klasis yang akan berlangsung tanggal 8 Februari 2025 Tuhan berkati. Sehingga dari seluruh kerja-kerja gereja ini Tuhan, kami tetap melihat ada misi yang harus terus-menerus kami suarakan. Ada misi yang harus terus-menerus kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Gereja Protestan Maluku. Kami berdoa Tuhan,
bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, sebagai pemimpin daerah di tingkat provinsi dan pemimpin daerah di tingkat kota, maupun juga pelantikan dari pemimpin-pemimpin daerah di tingkat kabupaten yang telah terpilih melalui proses pemilihan kepala daerah beberapa waktu silam. Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat-Mu, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang melihat bahwa kepercayaan yang diberikan kepada mereka harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh masyarakat Indonesia, terutama rakyat Maluku di provinsi maupun di kota Ambon ini. Seluruh perencanaan pembangunan, kebijakan yang akan mereka ambil pada waktunya nanti dengan kewenangan mereka, diberkati dan disertai oleh Tuhan, sehingga benar-benar melihat apa yang menjadi pokok keprihatinan dari kehidupan masyarakat di wilayah provinsi Maluku maupun juga terutama di kota Ambon ini. Kami topang mereka dalam doa-doa kami. Kami percaya mereka mampu untuk melaksanakannya bukan karena kekuatan dan kekuasaan politik yang mereka miliki, tetapi karena kuasa dan hikmat Tuhan melalui doa-doa kami yang menopang kepemimpinan mereka. Biar kemuliaan Tuhan terpancar di dalam seluruh proses pembangunan di tingkat provinsi Maluku maupun juga di kota Ambon secara khusus. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami bawa hidup kami seanteronya di hadapan Tuhan. Di bawah kaki-Mu kami tersungkur di dalam kerendahan hati kami. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi kalau Tuhan mau pakai kami akan melakukan tugas dan panggilan Tuhan itu seiring dengan kuasa yang Engkau berikan. Kami sambut berkat-berkat-Mu di minggu yang akan datang. Kami buka hati dan hidup kami untuk menerima rencana-rencana Tuhan yang luar biasa di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Dan kami bersuka cita, kami bersyukur untuk semuanya itu. Maka tidak ada lagi persungutan-persungutan di dalam hidup kami. Kami tinggalkan persungutan dan keluh kesah kami. Sebab di hadapan kami ada janji-janji pengharapan dan berkat Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan dan keteguhan iman kami untuk menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang kami puji dan kami sembah di dalam kemuliaan. Dengar dan sahuti doa kami Tuhan, bukan karena keinginan kami, tetapi seturut dengan kasih sayang dan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri. Yesus
nama Bapak saudara sekalian, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh pribadi. Selamat menyongsong minggu yang baru dengan berkat Tuhan. Shalom. Tongkatku yang bantuan dari susah.